tanda salib adalah ajaran yang paling kaya tentang sahadat, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tanda salib di awal kening, Bapa, awal dari segala-galanya. Putra itu turun ke bawah, bukan di dada, karena putra itu lahir dari rahim perawan Maria. Jadi turun ke bawah, jangan di sini. Ini adalah salib orang malas. Apalagi di sini, lebih malas lagi. Tanda salib mengawali dari atas dalam nama Bapa dan Putera, di mana Putera itu lahir dari perawan Maria. Roh Kudus itu gerakan dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena Roh Kudus menurut spiritualitas Franciscus de Sales membimbing kita dari kejahatan ke kebaikan. Jadi bukan Roh Kudus, amin, tapi Roh Kudus, amin. Ini spiritualitasnya dari Franciscus de Sales yang menurut saya baik kita lakukan. Apakah satu-satunya yang paling benar? Tentu tidak. Tetapi supaya kita tahu maknanya, jangan sampai membuat tanda salib seperti pemain sepak bola, habis gol. Tuhan dikasih gol gitu ya. Karena ada anak-anak SD juga buat tanda salib. Ngikutin pemain sepak bola. Dan lihat, tanda salib adalah awal dari setiap doa seorang Katolik. Tolong perhatikan. Jangan sampai orang Katolik mulai doa tanpa tanda salib. Tuhan juga tahu. Tahu sih tahu, tapi kamu kampret. Kamu tidak setia dengan iman kamu. Doa selalu diawali. Saya ingat teman saya dulu sama-sama Mas Dinar. Lalu teman saya tahu bahwa saya itu paling senang warteg. Makan di warteg. Habis naik sepeda ke warteg. Lalu dia ngomong, Pastor, warteg ada yang paling enak di Bandung. Cek saya, di mana? Geger Kalong. Daerah tempatnya Aagim. Di sana kan ada Daurah Tauhid di situ. Tapi Pastor, yang makannya pakai udang-udang dan berjilbab, Pastor. Semuanya. Karena itu daerahnya Agim. Terus saya mengatakan, lu di situ makan? Iya. Doa dulu enggak? Doa, Pastor, saya mah Katolik. Mas Dinar. Terus saya tanya, pakai tanda salib enggak? Ya itu, Pastor. Apa maksudnya? Saya kalau buat tanda salib, saya langsung, Hari ingat, ini adalah kita sebagai orang Katolik tidak boleh malu, bukan menunjukkan, bukan pamer, bukan. Saya justru memperlihatkan saya beriman. Saya melakukan ini semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar apa yang saya lakukan sungguh dituntun oleh Roh Kudus dan di dalam Tuhan. Jadi kalau orang Katolik berdoa sampai malu, membuat tanda salib dan berkata, Tuhan juga tahu saya sedang berdoa. Kelak di surga Tuhan akan berkata, saya tidak tahu kamu. Karena kamu tidak pernah mau mengakui aku. Di sini iman kita. Saya selalu senang kalau naik pesawat, saya selalu berdoa saudara-saudara. Kenapa? Sion paeh. Anda tahu kalau sudah di udara saya tidak bisa apa-apa. Mau keluar pesawat, tidak bisa. Saya teh. Minta stop. Di luhur. Coba. Maka kalau saya udah, langsung saya udah buat tanda salib, saya diam. Dan selalu kalau saya udah buat tanda salib, saya kadang-kadang melihat ke kiri kanan, mereka pun langsung berdoa. Itu lihat, mengimani dan menginjili itu tidak sulit. Do what is your belief and the other will follow you. Jadi doa itu yang benar membuat kita sama dengan kehendak Allah. Bukan doa itu membuat saya menyudutkan Tuhan supaya Tuhan mengikuti kehendak saya. Tuhan tahu apa yang baik pada saya. Seperti seorang ibu. Kalau ibu ada anaknya minta, Mah, yang anak kecil, Mah, minta pisau, Mah.
Mau ngapain? Mau saya coret-coretin ke tangan saya. Kalau mama itu ngasih, sinting mama itu. Mama yang benar akan mengatakan, tidak, itu mencelakakan kamu. Sama. Jangan-jangan permohonan saya pada saat diberikan, itu mencelakakan saya.